Provinsi Sumatera Selatan terletak pada posisi strategis dengan jumlah penduduk tahun 2010 sejumlah 7.446.401 jiwa yang tersebar di 15 kabupaten kota. Mulai tahun 2008 hingga 2013, Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh Gubernur Haji Alek Nurdin dan Wakil Gubernur Haji Edi Yusuf. Visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008 hingga 2013 adalah Sumatera Selatan sejahtera dan terdepan bersama masyarakat cerdas yang berbudaya. Salah satu misi dari 10 misi yang telah ditetapkan sangat berpihak pada inovasi teknologi, yaitu misi kelima yang menyatakan membangun dan menumbuh kembangkan pusat-pusat inovasi yang berbasis pada lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor ekonomi berkelanjutan. Sumatera Selatan bersama Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia telah merintis Sistem Inovasi Daerah atau SIDA Sumatera Selatan yang dilonsing pada tanggal 14 Oktober 2010. SIDA Sumatera Selatan diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi berbasis pengetahuan atau knowledge-based economic. Langkah strategis menuju budaya inovasi terus dilakukan. Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemerintah Sumatera Selatan melakukan terobosan untuk reposisi lembaga litbang daerah, antara lain melalui reorganisasi menjadi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Sumatera Selatan. Berbagai langkah nyata tersebut telah mengantarkan Sumatera Selatan menjadi satu-satunya pemerintah provinsi yang menerima anugerah Iptek Prayoga Sala untuk Pranata Litbang Daerah Terbaik di Indonesia. Untuk meningkatkan daya saing suatu daerah melalui perubahan paradigma ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita harus merubah mindset kita ke arah teknopreneur. Dan untuk mewujudkan hal tersebut harus diciptakan suatu sistem inovasi yang menjamin berfungsinya sinergi dari pelaku inovasi, yaitu ada 3 yang kita sebutkan triple agent, ada 3 yaitu akademisi atau peneliti, dunia usaha, dan pemerintah. Dan di Sumatera Selatan sekarang ini sedang dibangun Sistem Inovasi Daerah SIDA. Nah, SIDA atau Sistem Inovasi Daerah ini harus kita optimalkan penggunaannya. Sumatera Selatan sebagai penghasil karet terbesar di Indonesia, kebun karetnya tersebar di beberapa kabupaten, yakni Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muara Enim, Ogan Komering Ulu, dan Ogan Komering Ulu Timur. Kami para petani karet memerlukan kerjasama semua pihak, terutama para pakar karet, untuk dapat meningkatkan produktivitas kebun karet kami dan meningkatkan mutu atau kualitas karet alam Indonesia. Dengan melakukan inovasi untuk merubah keunggulan komparatif berupa karet alam yang berlimpah menjadi keunggulan kompetitif, maka akan mewujudkan Sumatera Selatan berdaya saing. Pusat Unggulan Riset Ilmu Pengetahuan Teknologi atau RIPTEK dan Inovasi Karet Sumatera Selatan adalah suatu kebutuhan yang tidak dapat ditunda untuk mempercepat terwujudnya Sumatera Selatan terdepan dalam inovasi karet. Dengan bergabungnya dan bersinergi 3 unsur triple helix dari berbagai lembaga, yaitu akademisi atau peneliti, dunia usaha, dan pemerintah dalam wadah Pusat Unggulan Inovasi Karet, maka inovasi bidang karet di Sumatera Selatan akan semakin fokus dan bergerak cepat.
dan akhirnya kita mendapatkan suatu inovasi yang sangat bermanfaat bagi karet, ya, yaitu asap cair diorap ini. Dengan menggunakan asap cair ini dapat menggumpalkan lateks atau getahnya, dan getah ini digumpalkan tidak bau sejak dari kebun dalam perjalanan sampai di pabrik karet remah atau cram rubber, dan juga sudah kita jual diekspor ke luar negeri, ke Malaysia, Thailand, Vietnam, dan lain sebagainya. Nah, sehingga sekarang ini asap cair diorap ini sudah dikenal di dalam dan di luar negeri. Pusat Penelitian Karet Universitas Sriwijaya, Balai Riset dan Standarisasi, Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan sangat berpengalaman dan telah banyak menghasilkan inovasi bidang karet dari hulu sampai hilir. Gapkindo menyambut gembira adanya pusat unggulan Riptek dan inovasi karet di Sumatera Selatan ini. Karena hal ini akan mempermudah interaksi dan sinergi antara Gapkindo dengan para pakar karet dan pemerintah, sehingga kami kalangan pengusaha dapat mengkomunikasikan permasalahan yang memerlukan bantuan peneliti dan pemerintah untuk dicarikan solusinya. Dan sebaliknya, kami juga dapat mengadopsi teknologi karet yang marketable. Kesuksesan bukan datang dengan sendirinya, namun harus diperjuangkan. Begitulah yang diyakini oleh negara-negara maju di dunia. Adanya pusat unggulan dan inovasi karet merupakan langkah awal untuk memperjuangkan terwujudnya Sumatera Selatan terdepan di bidang karet. Saya mengharapkan sistem inovasi daerah ini dapat berfungsi secara optimal sehingga terjadi kolaborasi yang positif dari triple agent pembangunan, yaitu yang pertama akademisi dan peneliti, yang kedua dunia usaha, dan yang ketiga pemerintah daerah. Dengan demikian akan dapat mempercepat terwujudnya Sumatera Selatan yang unggul dan terdepan. Ciptakan sumber daya